Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa dzurriyyatihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para alim, para ulama, para kiai, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpah curahkan segala nikmat, segala rezeki, segala karunia yang tak terbatas, yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan keberkahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang beberapa alasan mengapa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini harus diadakan, ya. Tentang umat Islam harus mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, terutama dalam konteks masa kini, dalam kondisi yang sekarang ini, di mana kita sangat butuh sebuah tokoh keteladanan, tokoh kepemimpinan sebagaimana Rasulullah SAW. Ya, nah, lantas apa saja beberapa alasan yang sangat mendasar, sangat urgent, mengapa umat Islam harus memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Ya. Nah, ini poin yang pertama. Mengapa kita harus mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Yaitu pertama adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi atas rahmat dan karunia Allah, ini berupa kasih sayang Allah. Ya, ini Allah menurunkan seorang nabinya sebagai teladan bagi manusia, sebagai pemberi petunjuk bagi manusia. Tentu kalau bukan karena rahmat Allah, maka Allah tidak akan mungkin mengutus, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ini sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi dengan kita bergembira, dengan rasa sukacita karena 12 Rabiul Awal sebagai tanggal kelahiran baginda Rasulullah SAW, atau secara umum yaitu di bulan Maulid, ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena Allah telah memberikan anugerah, karunia dan rahmatnya dengan hadirnya Rasulullah SAW, sang pencerah, ya, sang pemberi petunjuk kepada manusia, sehingga manusia bisa berada di jalan yang benar sesuai dengan syariat Islam, agar manusia hidup sejahtera, hidup damai, tentram, bahagia di dunia dan akhirat. Ya, itu yang poin yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Yaitu untuk meneguhkan hati manusia. Ya, diantaranya dengan adanya Maulid Nabi, maka kita akan terkenang kembali banyaknya kisah jejak kehidupan, lembaran kehidupan Rasulullah SAW, baik itu kisah suka maupun duka. Ya, dengan kita mengetahui kisah tersebut, kisah Rasulullah, kemudian para sahabat, kemudian keluarganya, kemudian anak cucunya, kita mengetahui bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam memperjuangkan ajaran Islam. Tentu kita tahu tidak mudah,
kemudian Islam bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tanpa jerih payah Rasulullah dan para sahabatnya, tentu Islam tidak akan mungkin berkembang sampai ke pelosok di seluruh jagat raya, ya, di seluruh dunia ini. Nah, tentunya itu semuanya adalah rahmat Allah dan tentunya adalah perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi dengan kita tahu sirah nabawi, kisah-kisah atau tarikh sejarah Rasulullah, maka akan meneguhkan semangat kita semuanya mencintai Rasulullah dan para sahabat. Tentunya kita juga bisa meneladani bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana kita bisa mencontoh bagaimana dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Ini sebagaimana dalam surat Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah-kisah Rasul kami ceritakan kepadamu agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai wasilah berbuat kebaikan. Jadi Maulid ini hanya sekedar sebuah kemasan, ya, casing baru, ya, kemasan baru sebagai sebuah wasilah atau perantara yang di dalamnya ini terhimpun berbagai macam kebaikan, terhimpun berbagai macam sunnah Rasulullah SAW, yaitu perintah ayat-ayat Al-Quran maupun perintah dari Rasulullah SAW. Apa saja di dalam rangkaian acara Maulid Nabi itu? Di dalamnya paling tidak ada dibacakan ayat Al-Quran, kemudian juga dibacakan sholawat, kemudian ada tausiyah, kemudian kita bisa bersilaturahim, kemudian juga bisa bersedekah, baik itu dalam bentuk makanan maupun bisa menghimpun uang infak, kemudian bisa saling bertemu saudara, saling berbagi ilmu, saling berbagi kebaikan, kemudian juga ada doa. Nah, tentu di dalamnya ini berbagai macam peristiwa itu, tentu itu semuanya mendapatkan legitimasi atau mendapatkan perintah dari syariat Islam, baik itu perintah dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Nah, tentunya berbagai macam kebaikan itu dihimpun menjadi satu kesatuan yang disebut dengan Maulid Nabi. Tentu tidak bisa kita katakan sebagai sebuah amalan yang sesat. Ya, jadi kemasan baru, tapi di dalamnya itu adalah sesuatu yang sangat syar'i, ya, sesuai dengan perintah Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu mendapat banyak berkah dan diampuni dosanya. Ya, jadi kita bisa saling bersilaturahim, berjabat tangan bersama saudara kita, dihilangkan berbagai macam sifat buruk, berbagai macam prasangka, jadi merekatkan hubungan silaturahim, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Siapapun yang mungkin bermusuhan, ketika dia datang bisa berjabat tangan, tentu segala dosanya bisa diampuni. Di antaranya kita memperbanyak membaca sholawat, ya, ajakan untuk bersolawat kepada Rasulullah, baginda Muhammad SAW. Atau kita tahu ada banyak keutamaan, banyak pahala yang bisa kita dapatkan dengan memperbanyak sholawat. Ya, nah itu jadi kemasan baru yang di dalamnya berbagai macam kebaikan tak terhingga banyaknya. Ya, jadi sangat aneh sekali kalau kemudian ada kelompok yang mengatakan bahwasanya itu adalah dilarang atau tercela, atau mungkin itu dikatakan sebagai amalan yang sesat atau bid'ah yang disanksi dengan neraka. Ya, tentu ini pemahaman yang sangat ekstrim, pemahaman yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, kemudian yang poin kelima, kenapa kita harus memperingati Maulid Rasulullah SAW? Ya, ini dalam rangka sebagai metode dakwah, ya, metode dakwah sebagai sebuah strategi dakwah agar bagaimana anak keturunan kita, masyarakat secara umum, masyarakat awam bisa
lebih mengenal tentang ajaran Islam, lebih mengenal tentang bagaimana kehidupan baginda Rasulullah SAW. Tentu kalau kita datangi satu persatu untuk menyatukan mereka semuanya, kita dakwahi, tentu itu sesuatu yang sulit. Tapi dengan adanya media silaturahim semacam Maulid Nabi ini, maka sangat mudah sekali umat Islam untuk bisa dipertemukan, ya, menjadi majelis yang besar, yang insya Allah majelis yang mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tentunya akan berharap syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi dengan adanya Maulid ini sebagai sebuah syiar, ya, jadi dia bukan sebuah ibadah. Jadi kalau kelompok yang mengatakan bahwasanya Maulid ini dikatakan sebagai ibadah, atau dia tidak memahami tentang esensi dari Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi dia bukan sebuah ibadah, hanya sekedar sebuah tradisi baru yang di dalamnya ini amalan-amalan sesuai dengan sunnah yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, jadi tradisi yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Artinya apa? Berarti kita kapan saja bisa melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW, bisa di tanggal 12 atau di tanggal selain dari tanggal 12, selagi di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Ya, itu berarti bahwasanya peringatan Maulid Nabi bukanlah sebuah perayaan, bukan sebagai sebuah hari raya, bukan sebagai sebuah ibadah, sebab bisa dialihkan, bisa diganti-ganti pada hari yang lain. Yang penting pada intinya adalah sebuah peringatan. Yang dikatakan peringatan tentu agar mengajak kita semuanya agar ingat tentang ajaran Islam, ingat tentang baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita harus memperbanyak ingat kepada Rasulullah? Artinya agar kita juga nanti akan senantiasa diingat oleh Rasulullah SAW saat nanti di hari kiamat, termasuk umatnya yang akan diselamatkan dari panasnya api neraka, termasuk memperkenalkan anak-anak kita semuanya agar mereka mencintai Islam, mencintai baginda Rasulullah dan para sahabat termasuk zuriyah Rasulullah SAW, dengan lebih banyak mengenal bagaimana kehidupan beliau. Tentu anak-anak kita semuanya akan mudah untuk kita arahkan bagaimana mereka bisa mencontoh perilaku dari Rasulullah SAW, di antaranya itu sidik, yang artinya adalah jujur atau senantiasa benar dalam berucap, bersikap, kemudian amanah, bisa dipercaya, kemudian tabligh, yaitu bisa menyampaikan berbagai macam ilmu, ada transfer ilmu pengetahuan, kemudian fatonah, yaitu diantaranya cerdas. Cerdas ini bukan hanya EQ, kemampuan untuk menjawab berbagai macam soal-soal ilmu pengetahuan, tapi yaitu kecerdasan dalam bidang spiritual, artinya kecerdasan yang bisa mengantarkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat kepada Rasulullah SAW. Ya, kecerdasannya bisa digunakan untuk dakwah, untuk memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan syariat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam melaksanakan semua amaliyah kaum ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai surut, jangan sampai amaliyah kita dirusak oleh kaum-kaum atau kelompok yang sangat anti dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan istiqomah kita semuanya dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah sepanjang hidup kita. Seluruh anak keturunan kita semuanya memiliki akidah yang lurus, akidah yang sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu akidah Rasulullah, dan mengikuti bagaimana akidah para sahabat dan generasi setelahnya. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.